Serat Sakajati. Bab 2. Pusing 7 keliling. Pelarian ke hutan kecil. Langkah kaki Saka menghantam tanah berdebu, cepat dan terburu, seakan setiap detik adalah garis tipis antara tertangkap atau lolos. Nafasnya memburu, dada naik turun tak beraturan, keringat dingin bercampur dengan panas tubuh yang dipaksa terus berlari. Di belakangnya, bayangan rumah, jalan sempit, dan suara yang ia tinggalkan semakin menjauh, namun gema ketakutan masih melekat di telinga. Ia tidak menoleh. Ia tahu, jika menoleh, tubuhnya bisa kehilangan keseimbangan dan runtuh begitu saja. Hutan kecil di pinggir desa sudah tampak samar dari kejauhan. Barisan pepohonan menjulang seperti pagar hidup, batang-batangnya rapat, dedaunannya tebal hingga cahaya sore sulit menembus. Bagi kebanyakan orang, hutan itu hanyalah tempat sunyi, penuh serangga, dan kadang menjadi jalur singkat bagi para penggembala. Tapi bagi Saka, hutan itu sekarang seperti benteng terakhir, satu-satunya tempat yang bisa menyembunyikan tubuhnya dari segala kejaran. Ia menuruni jalan setapak berbatu. Sepatunya yang tipis hampir tidak mampu menahan perih setiap kali menjejak kerikil. 1-2 kali ia terantuk akar pohon yang menjulur ke permukaan, membuat tubuhnya hampir tersungkur. Namun adrenalin mendorongnya untuk terus maju. Tubuhnya dipaksa lupa pada rasa sakit, dipaksa ingat hanya satu hal, lari sejauh mungkin. Saat akhirnya langkahnya memasuki bayang-bayang pertama dari pepohonan, udara berubah. Angin di hutan lebih lembab, membawa aroma tanah basah bercampur lumut. Suara bising dari desa perlahan terputus, digantikan irama serangga malam yang sudah mulai bernyanyi meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Saka merasa seolah menyeberang ke dunia lain, sebuah ruang asing yang lebih tenang, namun menyimpan ketakutan berbeda. Ia terus berlari beberapa meter ke dalam, lalu berhenti mendadak. Bahunya naik turun hebat, napasnya tersengal-sengal, seperti paru-paru menolak menerima udara lagi. Keringat mengalir di pelipis dan leher, membuat bajunya menempel pada kulit. Dengan tangan gemetar, ia meraih batang pohon terdekat, mencoba menahan tubuh yang hampir goyah. Cukup gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ia membiarkan tubuhnya perlahan meluncur turun, duduk di tanah berlapis daun kering. Aroma dedaunan yang membusuk menusuk hidungnya, namun anehnya membawa rasa aman. Pohon besar di belakangnya seperti menyandarkan punggungnya dengan sabar, seolah memahami beban yang ia pikul. Detik-detik pertama ia hanya mendengar suara jantungnya sendiri, berdetak keras sampai membuat telinga berdengung. Perlahan, suara lain mulai masuk, desir angin menyapu pucuk daun, dengung nyamuk yang mendekat, dan cicit burung yang seakan berteriak sebelum menghilang jauh. Dunia di sekitarnya tak lagi tentang pelarian, dunia itu kini berputar pada harmoni kecil yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Saka memejamkan mata. Untuk sesaat, ia merasa seakan dirinya larut bersama hutan. Nafasnya yang tadinya kacau mulai menemukan irama baru, mengikuti tarikan dan hembusan dedaunan. Ada semacam bisikan lembut dari kegelapan pohon, bahwa ia aman, bahwa ia bisa diam sebentar, bahwa pelarian ini bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu, tapi juga menemukan ruang bernapas. Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap suara ranting patah terdengar seperti langkah yang menguntit. Setiap hembusan angin yang berubah arah membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, hutan kecil ini bisa menenangkannya, tapi juga bisa menyembunyikan apapun di balik kegelapan. Dan ia hanya seorang diri, dengan tubuh lelah dan hati yang belum menemukan arah. Saka mengangkat wajahnya, menatap celah dedaunan yang menyaring cahaya sore. Matahari yang tadi garang kini terbelah-belah menjadi potongan tipis cahaya keemasan, menetes di tanah lembab seperti butiran kaca. Cahaya itu bergerak pelan, terhalang ranting yang bergoyang oleh angin. Ia memandangi pemandangan sederhana itu cukup lama, seolah dunia luar, dunia yang ia tinggalkan, sudah benar-benar hilang. Seekor kupu-kupu berwarna coklat kusam melintas di depannya, sayapnya rapuh seakan bisa hancur hanya dengan sentuhan angin. Saka mengikuti gerakannya sampai kupu itu mendarat di sebuah bunga liar kecil yang tumbuh di sela akar. Ia mendekatkan wajah, melihat betapa tenangnya serangga itu meneguk nektar. Entah kenapa, pemandangan kecil itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu yang mulai berlatih seruan malamnya. Nyaring, namun tidak mengganggu. Justru suara itu memberi tanda, waktu sedang bergeser, sore beranjak menuju malam, dan hutan bersiap dengan kehidupan yang berbeda.
Saka menajamkan pendengarannya, berusaha menangkap setiap suara, daun kering yang digesek kaki binatang kecil, percikan air menetes dari dahan, dengungan lebah yang pulang ke sarang. Semuanya hadir, mengisi keheningan yang ia butuhkan. Tangannya terulur, meraba tanah berlapis daun kering. Ia menggenggam segenggam, merasakan tekstur rapuh yang mudah hancur di telapak. Aroma getir dari dedaunan busuk menguar, bercampur dengan wangi samar akar dan lumut. Ada kehidupan di dalam pembusukan itu, ia bisa merasakannya. Bahkan yang membusuk pun masih punya tempat di sini, pikirnya, lirih. Kalimat itu bergaung aneh di benaknya, seakan lebih dalam dari sekadar pengamatan. Seekor semut hitam merambat ke pergelangan tangannya. Ia menatapnya lama, tidak menepis, membiarkan serangga itu menjelajah kulitnya. Rasanya geli, tapi juga menenangkan. Saat semut itu akhirnya melompat kembali ke tanah, Saka merasa seolah dirinya juga bagian dari hutan, bukan sekadar tamu, tapi bagian kecil dari alur kehidupan yang terus berputar. Angin kembali berhembus. Kali ini lebih kuat, membuat dedaunan bergemuruh seakan ribuan bisikan. Suara itu menyapu hatinya, menyerupai lagu panjang yang tak pernah berhenti. Saka memejamkan mata sekali lagi, mencoba membiarkan seluruh tubuhnya larut dalam bisikan itu. Nafasnya menjadi tenang, ritme jantungnya kembali normal. Untuk sesaat, ia merasa aman, terlindung, seolah pohon-pohon itu mengelilinginya sebagai penjaga. Namun hutan tidak hanya memberi ketenangan, ia juga memberi isyarat peringatan. Saka mendengar bunyi ranting patah di sisi kanan. Seketika tubuhnya menegang, pandangannya menyapu ke arah suara, tapi hanya ada semak-semak yang bergetar. Jantungnya kembali berdegup cepat, rasa cemas naik lagi. Ia menahan nafas, menunggu. Tak lama kemudian, seekor rusa kecil muncul, melompat pelan di sela pepohonan, lalu hilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Saka menghela napas lega, hampir tertawa pada dirinya sendiri. Bahkan ketakutan bisa jadi konyol, gumamnya. Tapi peristiwa kecil itu membuatnya sadar, hutan punya wajah ganda. Di satu sisi, ia mendamaikan, di sisi lain, ia menuntut kewaspadaan. Ia tak bisa sepenuhnya terlena. Ia kemudian mendengar aliran air. Samar, tapi cukup jelas. Rasa haus mendesak kerongkongannya yang kering sejak pelarian tadi. Saka bangkit perlahan, tubuhnya masih letih, namun rasa penasaran mendorong langkahnya. Ia berjalan pelan menyusuri semak, menyingkirkan ranting dengan tangan. Hutan menyambut setiap geraknya dengan suara baru, bunyi dedaunan terinjak, dengung serangga yang tersibak, dan sesekali kepakan burung yang kaget oleh kehadirannya. Akhirnya, ia menemukan sebuah aliran kecil, sebuah sungai dangkal dengan air jernih yang berkilau diterpa cahaya sore. Batu-batu kecil tersebar di dasarnya, beberapa tertutup lumut hijau. Saka berlutut, mencelupkan tangannya. Airnya dingin, segar, seakan mencuci seluruh kelelahan dari kulit. Ia meneguk beberapa genggam, merasakan kesejukan itu turun ke kerongkongan, lalu ke dadanya. Suara aliran air itu menenangkan, seperti lantunan doa tanpa kata. Saka duduk di tepi sungai, membiarkan air menyapu jari-jarinya. Ia memperhatikan seekor capung melayang rendah, sayapnya memantulkan cahaya kemasan. Sesekali, ikan kecil muncul ke permukaan, menciptakan riak halus. Semua itu membuat Saka terdiam, tak mampu memikirkan apapun selain betapa hidupnya dunia kecil di sekelilingnya. "Aku tidak sendiri," bisiknya. Kata itu muncul begitu saja. Ia sadar, mungkin di balik pohon ada bahaya, mungkin di balik semak ada mata yang mengintai, tapi di saat bersamaan, ia tidak sendirian. Ada hutan, ada air, ada hewan kecil yang bernafas bersamanya. Itu cukup untuk menahan rasa sepi yang tadi begitu menghimpit. Ia menengadah lagi. Langit mulai berwarna ungu, garis tipis jingga perlahan tenggelam. Suara hutan makin ramai, belalang malam mulai bersuara. Katak bersahutan, udara pun makin dingin. Saka memeluk lututnya, merapatkan tubuh, membiarkan semua suara itu masuk seperti teman-teman yang tak kasat mata. Dalam kelelahan dan kebingungan, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, rasa damai di tengah pelarian. Saka menyandarkan kepala pada batang pohon yang dingin. Matanya menerawang, menatap langit yang makin gelap di sela dedaunan. Nafasnya sudah lebih teratur, tapi pikirannya justru mulai berputar liar. Ia tidak lagi sibuk berlari, tidak lagi sibuk menahan rasa haus. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dan itu kadang lebih menakutkan daripada apapun di luar sana.
Kenapa aku harus lari sejauh ini? Pertanyaan itu muncul, lirih, nyaris seperti gumaman. Ia sendiri tak yakin kepada siapa ia bertanya. Mungkin pada hutan, mungkin pada dirinya sendiri. Hatinya terpecah dua, satu bagian merasa lega karena berhasil kabur, bagian lain dipenuhi rasa bersalah. Ia teringat wajah-wajah yang ia tinggalkan. Apakah mereka mencarinya? Apakah mereka marah, kecewa, atau bahkan sudah melupakan? Hutan memberi ruang bagi pertanyaan-pertanyaan itu untuk menggaung, tanpa jawaban. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan datang. Ia melihat dirinya yang dulu, anak kecil yang sering berlarian di halaman, tertawa tanpa beban. Kini ia duduk di hutan, tubuh letih, hati penuh luka yang tak kasat mata. Kapan aku berubah sejauh ini? Tanyanya dalam hati. Perasaan asing menyeruak, campuran antara kehilangan, rindu, dan ketidakpastian. Namun di tengah kegelapan batin itu, ada bisikan lain yang lebih tenang. Hutan, dengan segala suaranya, seperti memberi pesan samar bahwa pelarian bukan selalu tentang kelemahan. Kadang, pelarian adalah cara untuk menemukan kembali diri yang hilang. Saka menunduk, meraih segenggam tanah lalu melepaskannya perlahan. Butiran itu jatuh satu persatu, terurai kembali ke bumi. Ia memperhatikan bagaimana semuanya kembali pada tempatnya, tanpa penolakan, tanpa penyesalan. Mungkin aku juga harus begitu, pikirnya. Belajar jatuh, belajar melepas, sampai akhirnya bisa kembali. Ada rasa perlawanan dalam dirinya. Sebagian dari dirinya ingin menyerah, membiarkan waktu menelan semua. Tapi bagian lain, lebih kecil, namun keras kepala, ingin bertahan, ingin mencari arti dari semua yang ia alami. Kalau aku menyerah sekarang, siapa aku nanti? Bisiknya pelan, rasa dingin merayap di kulitnya, angin malam mulai turun. Tapi di balik rasa dingin itu, ia merasakan keteguhan kecil, bara yang baru saja menyala. Ia sadar, meski ia kabur, meski ia lari dari sesuatu, pelarian ini bisa menjadi titik balik. Disinilah, di bawah pohon asing, di hutan yang tak pernah ia kenal dekat, ia menemukan ruang untuk bertanya, untuk marah, untuk menangis, bahkan untuk mulai menguat lagi. Matanya terpejam, tubuhnya letih, tapi hatinya mulai menemukan irama. Hutan bukan sekadar tempat bersembunyi. Bagi Saka, hutan mulai terasa seperti cermin yang memantulkan dirinya, apa adanya, dengan segala luka dan kekosongan yang ia bawa. Dan di tengah keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, pelarian ini tidak akan sia-sia. Langit kini hampir sepenuhnya gelap. Cahaya jingga telah menghilang, digantikan warna biru tua yang makin pekat. Bintang-bintang mulai berkelip, meski tertutup oleh tajuk pepohonan. Udara malam turun perlahan, menusuk kulit, membawa aroma tanah yang lebih kuat. Saka merapatkan tubuh, memeluk lutut. Ia mendengarkan hutan yang tak lagi sama, bukan lagi hening, melainkan riuh dengan kehidupan malam. Suara belalang bersahut-sahutan, katak bernyanyi di tepi sungai, dan burung malam melintas di udara. Aneh, tapi semua suara itu justru membuatnya merasa aman. Seolah ia berada di tengah orkestra yang tidak pernah tidur. Di dalam hatinya, perasaan asing tumbuh. Ia sadar, meski sendirian, ia tidak sepenuhnya sendiri. Alam di sekitarnya bukan musuh, justru, ia seakan menerima kehadirannya. Pohon yang menyangga punggungnya, tanah yang menjadi alas duduknya, udara yang memenuhi paru-parunya, semua memberi tanda bahwa ia boleh beristirahat di sini. Saka menarik napas panjang, membiarkan udara malam memenuhi dadanya. Ada kekuatan baru yang pelan-pelan menyusup. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya, tidak tahu apakah pelariannya akan berakhir baik atau buruk. Namun satu hal ia yakini, ia tidak boleh berhenti. Mungkin aku bisa bertahan, ucapnya pelan, hampir seperti janji. Hutan menjawab dengan desir angin yang melewati daun-daun, seolah mengamini. Mata Saka berat, perlahan, kelopak matanya menutup, tubuhnya menyerah pada letih. Tapi kali ini ia tidak merasa kalah. Di tengah kegelapan hutan kecil itu, ia menemukan sesuatu yang sederhana, tempat untuk bernapas, dan tekad kecil untuk melanjutkan langkah. Pelarian ini bukan akhir, ini hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang.